penguasaan diri, dan tes pola berulang terikat. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Biasa manipulasi akan dominan pada sikap hati seperti berikut: kemarahan, kesedihan, kosong atau melamun, hilang fokus, khawatir, ketakutan, benci diri sendiri, kesal yang berkepanjangan. Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inilah yang terjadi pada orang-orang karena terikat oleh kedagingan dan iblis. Pola berulang, kumat, tobat yang tidak bisa lepas. Kita mau dalam diri kita ada kelepasan dan kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Ciri terikat. Orang dapat terikat oleh karena luka hati, dosa, kutuk sumpah serapah, kutuk ritual, dan perbuatan daging. Diri kita terdiri dari roh, jiwa, pikiran, alam bawah sadar, tubuh. Saya akan memberikan penjelasan ciri roh yang terikat. Saat pujian penyembahan, merasakan damai sukacita, menangis-nangis, merasa dijamah. Setelah tidak doa, merasakan depresi, stres, sesak lagi sebelum menghadapi situasi. Intimidasi terus-menerus, benci diri sendiri terus-menerus. Mau mati, merasa ketakutan, tidak berdaya, melawan dorongan yang bertentangan dengan firman, merasa tidak layak datang kepada Tuhan, dan ujungnya melakukan dosa menjadi biasa saja. Secara indikator rohani, saat sedang dekat dengan Tuhan atau cinta mula-mula berapi-api, suka tiba-tiba mentok. Polanya berulang-ulang, jatuh di dosa yang sama, atau kebiasaan yang sama terus-menerus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk jiwa, ada keterikatan pada budaya, keluarga, lingkungan, cara pandang, kebenaran palsu. Misalnya, kalau mengasihi, kasih makan saja. Tidak perlu ditunjukkan dengan kata yang baik. Konsep kebenaran palsu. Kalau jadi anak nakal, maka akan mendapat perhatian lebih. Muncul sifat-sifat yang tidak sesuai firman Tuhan. Misalnya, penyendiri, anti komunikasi, prinsip senggol bacok tiada ampun. Semua orang salah, sendiri yang paling benar. Semua orang mau memanfaatkanku. Harus dicek apakah terbukti, pikiran atau asumsi atau benar terbukti. Minder, hidup tidak berharga. Harus marah kalau ditegur, diingatkan dengan cara yang baik sekalipun maupun yang tidak baik. Secara rohani, ciri-cirinya, setiap mengaku dosa ada rasa tidak layak. Ragu datang berdoa kepada Tuhan. Tertuduh setiap berdoa. Kalau mau lakukan seturut firman Tuhan, ada dorongan atau pikiran yang dibelokkan. Gagasan-gagasan yang melawan, seolah-olah dari diri sendiri. Kalau dengan sengaja dicoba mengikuti firman, tidak bisa dilawan, dan sifatnya harus atau memaksa berlawanan dengan firman. Pada pikiran, ada pikiran bunuh diri, pikiran jahat, pikiran negatif yang tidak bisa dikontrol, pikiran-pikiran porno, terikat kepercayaan setempat, tahayul nenek moyang, percaya sio, ramal nasib, dan ketakutan untuk melanggar tahayul-tahayul atau kepercayaan setempat. Rohani, saat pewahyuan Tuhan setelah didapat, tidak berapa lama akan hilang. Saat berdoa, suka hilang hal yang didoakan. Pikiran pergi kemana-mana dan tidak bisa ditundukkan kepada pikiran Yesus. Pikiran alam sadar. Dalam keadaan normal atau sesuatu berjalan sesuai rencana, pola responnya tersinggung,
marah, benci diri sendiri, dan sebagainya. Sugesti jahat bisa muncul, stok perkataan kotor atau kutuk bisa keluar tanpa ada planning secara rohani. Bila sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus menolong hidupmu, itu bisa tiba-tiba dicuri atau hilang. Tubuh saat sedang emosi atau kosong dipandu untuk menyerang orang, melukai orang dengan kata-kata kasar, menjatuhkan iman, membunuh iman, merusak gambar diri, diberi ide untuk melempar barang, memukul anak, pasangan, atau orang terdekat, tetapi masih dalam keadaan sadar. Semua sugesti kalau tidak dilakukan akan terasa tidak enak dan setelah dilakukan sugestinya akan terasa lega. Dari semua ciri yang ada, saya anjurkan untuk dapat mengenali lebih lanjut, ambil puasa minimal 5 bulan sampai 1 tahun. Anda boleh cek video saya, Fungsi Puasa. Ambillah satu buku khusus untuk menulis dan menganalisa diri Anda dan sifat-sifat Anda. Pertanyaan pertama, apakah ada sifat atau respon otomatis yang dominan berulang, yang saya sebut sebagai pola berulang? Mintalah kepada Tuhan karunia untuk menguasai diri dan memiliki ketenangan dalam segala sesuatu. Cek dan analisa saat Anda sedang mau marah, sedih, kosong atau hilang fokus, khawatir, takut, benci diri sendiri, dan kesal, coba tes dengan sengaja ke perasaan tenang saat sedang menghadapi emosi di atas. Apakah bisa dengan sengaja diberhentikan atau ada yang lain seperti suara, dorongan yang mau memaksa, membelokkan, atau membatalkan? Kalau ada, dari pengalaman saya, biasanya itu adalah indikator ada yang terikat. Kira-kira caranya seperti ini, dan dapat coba dibandingkan dengan list yang sudah dibuat masing-masing tentang pola berulang yang telah diketahui. Mengapa harus puasa 5 bulan? Karena 1 atau 2 hari kita tidak cukup bisa mengenal dan memperhatikan diri saat sedang menghadapi masalah yang berbeda-beda. Jalani proses dengan sabar. Berdoa agar Yesus tunjukkan akar dan penyebabnya masuk dalam pemberesan. Minta Yesus buka selubung yang menutupi pada pemahamanmu atas sifat, karakter, respon otomatis, pola berulang dirimu, dan minta solusi dari Tuhan bagaimana cara menang atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku minta Tuhan tolong aku, bereskan aku. Selidiki semuanya yang ada di dalam gelap, munculkan ke dalam terang. Aku minta dibereskan secepatnya, memuliakan namamu. Biar ada terobosan dalam setiap area hidupku. Aku minta didikan Tuhan, patahkan semua pola berulang yang tidak berdasarkan firman Tuhan, dan mendapat solusi dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.